cirinya dia fungsi komposisi, yang punya pangkat itu adalah serombongan, bukan hanya X doang gitu ya. Jadi ada rombongan variabel, ada angka, kemudian berpangkat sepertiga. Nah, itu artinya dia harus pakai rumus komposisi. Caranya gimana? Cara cepatnya ini, pangkat yang terluar ini yang kita turunkan dulu kan. Fungsi yang terluar dulu yang diturunkan, yang 2x pangkat 4 min x pangkat 6, diem aja, pangkatnya nyusut 1. Jadinya berapa nanda pangkatnya? Jadi negatif 2/3 ya, Bu? 2/3, betul. Baru jangan lupa nih, dikali turunan yang di dalam kurung. Jadinya adalah 8x pangkat 3 min 6x pangkat 5. Nah, kalau dia ada dua suku, hasil turunannya jangan lupa ditandai dengan tanda kurung. Habis itu, ya udah kita sederhanakan bentuknya nih. 8x pangkat 3 min 6x pangkat 5 dibagi 3 kali akar pangkat 3 dari 2x pangkat 4 min x pangkat 6 berpangkat 2. Nah, begitu ya. Nah, ini pangkat x-nya dikeluarkan lagi boleh nih. Jadinya adalah, masih bisa ya, sederhanakan lagi ya. Jadinya gimana? 8x pangkat 3 min 6x pangkat 5 dibagi 3, kemudian dia adalah x pangkat berapa nih yang difaktorkan keluar? X pangkat 4 ya? Benar. X pangkat 4 akar pangkat 3 di sini adalah X pangkat, kalau saya tulis kayak gini 8 2 X 2 dong, 2 min X pangkat 2. Kalau saya tulis kayak ini, apakah jelas? X pangkat 8 dari mana? Apa ya? Daniel, kamu paham nggak X pangkat 8-nya dari mana? Ini dari mana? Paham? Kenapa, Bu? X pangkat 8 dari mana nih kira-kira? Paham nggak? X pangkat 4 dikuadratin, Bu. X pangkat 4 dikuadratkan. Jadi kita tadi mengambil dari sini ya. Kita mengambil X pangkat 4 sama 2. Ya. Jadi ini tadi kita mengeluarkan di X pangkat 4, tapi dia masih ada turunnya ya. 2 min X pangkat 2 ya. Nah, ini masih ada kuadrat. X pangkat 4 kita kuadratin kan, keluar dari sini. Nah, habis itu dia kena akar pangkat 3. Nah, 8 dibagi 3 itu masih dapat ya. Masih dapat bulatnya, kita geser ke sini aja yang lega. F aksen X. Nah, kita dapat 8X pangkat. Nah, ini juga bisa difaktorkan ya pembilangnya ya. Siapa tahu nanti bisa dicoret. Nah, saya faktorkan. Berarti 2X pangkat 3 ya, difaktorin keluar ya. Berarti 4 min 3X pangkat 2. Nah, dibagi 3 dikali 8 dibagi 3 berapa, Daniel? 2 lebih atau 1 lebih? 2 lebih ya? Iya, Bu. Oke, berarti X kuadrat. Akar pangkat 3 dari, lebihnya berapa tadi? 2 lebih berapa? Daniel. Iya, Bu. Lebihnya berapa? Tadi 2 lebih berapa?
Lebih 2, Bu. Lebih 2. Lebih 2 berarti di sini X kuadrat ya. 2 min X kuadrat berpangkat 2. Nah, ini bisa dicoret nih. Ini adalah 2 kali 4 min 3X kuadrat dibagi 3 akar pangkat 3 dari X kuadrat kali 2 min X kuadrat pangkat. Nah, ini udah nggak bisa disederhanakan lagi ya. Ini udah hasilnya. Apakah jelas, teman-teman? Jadi ada saatnya kita bisa mengutak-atik fungsinya supaya kita bisa memakai hanya satu rumus aja, gitu ya. Tadinya 2 rumus, oh ternyata bisa kok hanya pakai 1 rumus, gitu. Apakah jelas untuk satu soal ini? Bu, saya mau nanya. Boleh, Pak. Saya kurang paham itu tadi lebih X pangkat 2 itu dari mana ya? Oh, yang ini kan ada ini, jadi itu kan X pangkat 8/3 kan? Ya, 8 dibagi 3, itu bulatnya berapa? 2 kan? Sisanya berapa? 2/3. Benar? Benar? Oke. Oke. Ya udah, yang X pangkat 2 itu kita keluarkan yang ini. Oke. X pangkat 2 dikeluarkan. Lalu 2/3-nya? X pangkat 2 kali X pangkat 2/3 itu yang ini. 2/3. Oh iya. Oke, Bu. Lalu itu 2X pangkat 3 dicoret sama X pangkat 2 di bawahnya kok jadi 2 dong. Ada X-nya. Nah, oke, saya ketinggalan X-nya. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Yang si bingung itu kenapa X pangkat 8-nya bisa keluar, Bu? Karena X pangkat 8 itu dibagi 3, itu masih dapat bulat nih. Lebih besar dari 1, Cak. Kalau lebih besar dari 1, dia boleh keluar dari akar. Oke. Ya, yang belakangnya kenapa jadi X pangkat 2? Karena ini, Cak, kalau kamu ketemu X pangkat 2/3, itu artinya apa? Artinya dia adalah X pangkat 2 berpangkat 1/3. Artinya apa? Oh, pangkat 1/3 itu adalah X. Ini, Cak. Oke, paham. Ada lagi. Jadi di turunan ini akan banyak permainan tentang bentuk pangkat pecahan, bentuk akar, gitu ya. Pangkat negatif, pangkat bulat. Bu, kalau pakai U kali V gitu nggak boleh? Boleh. Jadi U-nya Hasilnya, X gitu. boleh. Jadi kalau ini saya tulis di sini, Fx. Jadi Fx-nya adalah X dikali akar pangkat 3 dari apa tadi kan? X pangkat 3 dari 2X min X pangkat 3. X pangkat 3. Gini ya? Enggak. Enggak, Bu. X belakangnya aja yang ada pangkat. Oke. Nah, kamu mau pakai U adalah X. U absen adalah apa? 1 gitu. 1. Terus V adalah 2X min X kuadrat pangkat 1/3 kan? Iya. Ya, V absen? 1/3 2X min X kuadrat. 2X min X kuadrat. Kali 2. Pangkatnya min? Oh ya, min 2/3. 2/3 kali 2 dikurang 2X pangkat 1. Oke. Nah, kemudian ini dirapihin bentuknya. 2 kali 1 min X ya, per 3 akar pangkat 3 dari 2X min X kuadrat berpangkat 2, gitu ya. Nah, kemudian dikali silang ya.
U aksen sama P saya pakai warna berbeda ya, kelihatan. Kali B, nah U dikali P aksen. Jadi F aksen X-nya adalah 1 dikali sama akar pangkat 3 dari 2x min x kuadrat ditambah x dikali 1 min x dibagi 3 akar pangkat 3 dari 2x min x kuadrat gitu ya. Nah, Bu hasilnya kok beda ya? Udah ini sama inputnya kan gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian dapat soal ini dibentuk PG terutama, nah kalian harus bisa nih, ini harus menggabungkan ya jadi satu supaya dia menjadi kayak gini nih bentuknya. Ini ya enggak? Tercoret. Oke, coba ya. Kita menggabungkan ini berarti samakan penyebutnya. Penyebutnya berarti yang ini ya. 3 akar pangkat 3 dari ini penyebutnya udah sama belum? Sama ya? Ini kan X-nya dikuadratin ke keluar, ya kan? Ya. Saya keluarin ya X-nya ya. X kuadrat kali 2 min X. Nah, sama nggak? Ya. X kuadrat. Kok ini nggak kuadrat? Bentar, soalnya beda. Pangkat 3 sen ini pangkat 3. Oh iya Bu, maaf. Berarti ini 3. Ini 3. Ini jadinya 3 ya. Kuadrat. Ini 3 kuadrat. Benar? Ya. Oh, udah, itu doang. Habis ini beda. Gak ada 3-nya. Oh, 3-nya keluar. 3-nya kemana? Jangan-jangan di sini juga ada yang nggak terisi. 6. Ini difaktorin. Oh, ini ke atas ya. Ini ke atas. Ini yang tidak. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Ini tuh ya. Ini dari. Ini difaktorkan X-nya. Jadi X kuadrat. Mana X? Oh, belum. Min 3X kuadrat. Ini. X-nya difaktorin keluar. Berarti X-nya karena ada kuadrat jadi X kuadrat ya. Ini tinggal 2 min 3 X pangkat. Ini 3 ya. Enggak ya. 1 dong. Oke, ya. Kita lanjutin dulu. Ini dibagi ini, ya udah masih dia ya dikali atas. Jadinya adalah ini ada akar pangkat 3 dikali akar pangkat 3. Jadinya jadi 2/3 ya. Ya enggak? Dikali. Ya. Saya pakai A. A pangkat 1/3 dikali A pangkat 1/3. Tapi bukan A ya, ini beda ya. Oh, ya. Ya beda, tidak bisa. Karena ini B ya, pangkatnya aja yang sama. Jadi kita tetap tulis. Akar pangkat 3, malah ribet bentuknya, Sam. Ya enggak? Iya Bu. Iya, berarti lebih aman tadi di bawah ke bentuk yang tadi ya. Ya enggak? Ini jadinya adalah akar pangkat 3 dari 2x min x kuadrat dikali akar pangkat 3 dari x kuadrat kali 2 min 3x pangkat 2. Kemudian ditambah, udah benar ya? 3. 3-nya ketinggalan ya? Ada 3. Ini
Tidak, di sini kan nggak ada 3. Oke, kemudian ditambah. Ini sama aja nih, berarti 2 min 2x ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Itu X yang di depannya nggak dimasukin. X di depannya, oh kalau ada akar pangkat 3 dari A dikali akar pangkat 3 dari B, ini bisa nggak digabungkan akarnya? Bukan Bu, maksud saya yang Yang mana? X kali 2 dalam kurung 1 min X, nah itu X-nya kemana? Oh, X-nya ketinggalan ya. Nah, Ya. ini benar nggak? Coba kalian ingat lagi waktu belajar perpangkatan bentuk akar di kelas 10. Akar pangkat 3 dari A kalau dikali sama akar pangkat 3 dari B, apakah bisa menjadi akar pangkat 3 dari A kali B? Sama nggak? Bisa Bu? Bisa. Nah, berarti ini bisa ya dikali? Ya, bisa Bu. Ini adalah 3 akar pangkat 3 dari harus tarik lagi ya. Ini hasilnya apa? Di sini akarnya ini. Oh, ini belum dirasionalkan tersebut ya berarti ya. Di sini kan bentuk apa? Oh, tidak bisa. Coba ya. 2x min x kuadrat dikali sama, oh ini berarti dimasukkan ke dalam aja ya. X pangkat itu. Ini jadi, oh ini aja yang dijabarin. X kuadrat dikali 4 min 12x ditambah 9x kuadrat. Nah, ini aja. Tambah 2x min 2x kuadrat ya. Jadi 3 kali akar pangkat 3 dari x kuadrat 2 min 3x pangkat sama dengan, nah ini dikali langsung ini. Ini x kuadratnya ini kurang-kurang. X kuadratnya dikali ke dalam dulu. Baru nanti dikali sama yang depannya. Itu banget. Ternyata lebih enak kalau yang langsung ini ya. Jadi nanti teman-teman analisanya saat kalian mau menggunakan rumus, perhatikan pilihannya. Kalau dia soalnya pilihan ganda, oke. Kalau dia bentuk pilihannya bukan enggak ada 2 suku atau dia 1 suku aja nih, maka kemungkinan besar adalah dia hanya pakai 1 rumus. Oke. Tapi kalau pilihannya itu ada 2 suku, ada 2 suku terpisah, nah kemungkinannya adalah dia pakai rumus yang perkalian. Ini hal yang nampak jelas ya. Jadi selalu lihat dulu ke pilihannya, bentuknya seperti apa. Apakah 2 suku, ada jedanya plus gitu ya. Atau perkalian, kalau perkalian aja, oh berarti dia hanya 1 rumus yang dipakai gitu ya. Jadi biasakan mulai dari analisa dulu, supaya kalian tidak mubazir nih, udah mengerjakan jauh-jauh, ternyata pilihannya kok harus dalam. Karena apa? Kalian harus menyamakan bentuk ya. Nah ini kan butuh waktu banyak. Kita harus menyamakan penyebutnya, menggabung, kemudian ini harus utak-atik harus dibawa kemana lagi gitu biar sama gitu ya. Oke, jelas teman-teman? Jadi pemilihan rumus dari awal saat mau mengerjakan itu hal terpenting supaya kalian nggak tersesat. Nanti setelah melihat pilihannya, lah kok nggak ada jawabannya. Ternyata harus disederhanakan dulu gitu ya. Apakah ada pertanyaan dari satu soal ini? Bu, saya mau nanya. Boleh apa? Bentar saya anotir dulu.
Ya, saya bingung yang dari ini ke sininya gitu. Oke, ini saya ambil yang akarnya nggak saya ambil ya. Jadi 2x min 3x kuadrat berpangkat 2 itu sama aja kayak x kuadrat dikali gini dulu kuadrat. Ya, x dikali 2 min 3x kuadrat. Yang ini, Anda jelas yang ini? Kita mau mengeluarkan x-nya dulu nih, yang sama kan x. Saya keluarkan dulu. Habis itu ini dikuadratkan nih. X ini dikuadratkan jadi x kuadrat. Kemudian ya udah 2 min 3x itu kuadrat. Itu Anda? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Habis itu baru masuk ke dalam apa? Ada lagi? Nah, kemudian teman-teman, kalau nanti kalian hasilnya itu kok beda, nah kalian bisa sebenarnya kalian bisa cek di GeoGebra juga ya, apakah saya udah teliti atau belum saat mengerjakannya. Nah, coba kita cek dua fungsi ini ya. Ini kita nggak selesai menyamakan penyebutnya sama yang ini tadi. Nah, hasil yang ini ya, dari soal yang sama memakai rumus yang berbeda gitu ya. Kita masukkan di GeoGebra coba ya. Kita akan cek apakah kita teliti tadi. Ini yang pertiga nih, beda nih, dibuang aja. Gimana cara buangnya? Kok jadi kok bisa? Fx sama dengan apa tadi? 2x dikali 4 min 3x kuadrat. Benar kan? Ya. Terus ada Kemudian, pangkatnya nggak? nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, baru kemudian dibagi 3 3 akar kali 3 dikali akar 3 ya x kuadrat x dalam kuadrat ya 2 min x min pangkat 2 x pangkat 2 kemudian tutup kurung pangkat 2. Tadi yang pangkat 3 itu sampai yang ini ya, ini pangkat buka kurung 1/3. Nah, ini semoga hilang. Benar ya, Sam ya? 2x kali 4 min 3x kuadrat per panjang 3 kali x kuadrat kali 2 min x kuadrat berpangkat 1/3, ya kan? Ya, Bu, benar. Oke. Kenapa nggak keluar fungsinya? Gimana dia? Hilang. Mana fungsi dia? Saya nggak kelihatan. Mau dicek kok mau nggak kelihatan. Oh, sorry. Ini kan kalau ya. Jadi gaptek. Nah, seperti ini bentuknya. Oke, seperti ini teman-teman bentuknya.
Nah, sekarang kita yang fungsi kedua yang saya pakai GX ya. Nah, ini agak rempong nih, panjang banget. Apa tadi? Pembilangnya dulu apa? GX atau apa? Nah, yang F aksen yang pakai rumus perkalian tadi kan. Oh, Pembilangnya dulu apa? pembilangnya 3. 3. Pembilang ya 3. Benar, Bu. 3 Benar, 3. Kali akar 3, dalam akarnya itu ada 2x min x kuadrat. Oke, apa? Tadi yang di dalam akarnya apa? 2x min x X kuadrat. min X kuadrat. Tutup kurung ini berpangkat sepertiga ya berarti ya? Iya, 1/3 ya. tapi kali akar 3 lagi, Bu. Apa langsung masukin aja? Oh, oke. Kali akar 3 lagi. Berarti Apa? dikali x kuadrat. X kuadrat. 2 min 3x. Oh, dikali lagi. 2 min 3x 3x tutup kurung pangkat 2. Terus dia pangkat sepertiga ya tadi ya? Ya, pangkat sepertiga. Pangkat 1/3. Terus ditambah 2x min 2x kuadrat. Oke, ditambah 2x ya? Ya, 2x kemudian min 2x kuadrat. Oke, terus penyebutnya dibagi 3 kali akar 3, dalam akarnya ada x kuadrat. X kuadrat Dikali dalam kurung 2 min 3x. 2 min 3x pangkat 2. Ini tadi di mana? Nah, ini pangkat sepertiga ya? Ya, pangkat sepertiga. 1/3. Oke. Nah, kok beda? Oh, coba kita cek dulu apakah saya ngetiknya udah benar. 3 dikali ya. Di fungsi yang pertama Ibu kayaknya kurang pangkat 2-nya deh. Yang mana? Yang kan bawahnya itu 3 terus sebentar. 3 kali x kuadrat. Oh, ini nih. Ya, yang dikurung sebelum sepertiga ya, Nanda ya? Iya, Bu. Oke, nih. Di mana tadi? Oh, ini. Kurung ini kurang berpangkat 2 ya? Nanda ya? 2. Apa? Ya. Benar ya? Salah Nanda. Kan yang berpangkat 2 itu 2 min X ya? Oh, pangkatnya hilang. Yang mana Nanda? Kamu bikin annotate coba. Pangkatnya 2 min x kuadrat. Jadi, ini. 2 min x kuadrat ada pangkat 2 di atas. Pangkatnya 2 ini belum ketik. Tapi bukan di situ, Bu. X kuadrat yang di depannya nggak dapat pangkatnya. Di dalamnya. Kurungnya. Nah, ya di situ. Oke. Nah, gitu. Nggak mau keluar. Nggak mau di. Ini enggak. Ini benar pangkat. Terus di dalam ini ada pangkat 2. Oh, nggak mau keluar. Harus bikin baru kah? Oke. Sama dengan 2x kali 4 min 3x kuadrat tutup kurung ya dibagi 3 dikali x pangkat 2 dikali 2 min x kuadrat dulu ya, kuadrat. Nah, tutup kurung terus kuadrat dulu ya. Tutup kurung pangkat 2, tutup kurung pangkat 1/3 ya. 1/3. Coba. Nah, oke. Yang biru yang fx, yang gx-nya udah benar belum, Sen?
Yang GX. Atau GX-nya kita pakai yang ini aja deh. Yang bentuk perkalian di awal, Sam. Bentar. Kita kembali Oh. ke sini. Baik, berarti Ini. Yang ini, Sam. Yang ini, bentuk ini. oke, Bu. Ya. Kita kembali lagi ke situ. Jadi ini enggak ada yang enggak terisi. GX sama dengan apa? 1 kali akar 3, dalamnya ada 2x min x kuadrat. Oh, satunya nggak usah. Berarti Akar pangkat 3 ya? ya, ini 2x min x kuadrat akar 3. Oh, pangkat 3. Kemudian ditambah x kali X kali 2 dalam kurung 1 min x tutup kurung 1 min X tutup kurung. per Pangkatnya nggak ada? nggak ada, Bu. Oke. Per Ini. 3 Per 3. dalam per 3 akar per 3 kali akar 3, dalam akarnya ada 2x min 3x kuadrat, Min 3X kuadrat. lalu pangkat 2. Itu kurungnya pangkat 2. Ini pangkat 2 dulu, terus pangkat sepertiga. Ya, benar. Pangkat 2 lalu pangkat sepertiga. Oh, berarti di sini kurang. Pangkat 2 dulu. Pangkat 1/3. Oke, bentar coba. Benar bentuknya? 2x min x kuadrat pangkat 1/3 ditambah x dikali 2 kali 1 min x per 3 kali 2x min 3x kuadrat pangkat 2 berpangkat 1/3. Ya, Bu, benar. Oke. Nah, hasilnya beda, teman-teman. Saya tahu. Berarti ada yang salah. Yang biru, yang hijau itu yang fx ya. Yang biru itu yang gx. Bentar. Yang biru. Nah, berarti harus harus cek dulu ke ini ya. Harus cek dulu benar apakah kita menurunkannya udah benar. Ini kayaknya ada yang salah, berarti yang salah di mana? Ya, teman-teman dicek yang salah di mana. Kita lihat dari yang pertama ya. Yang ini dulu deh. X-nya adalah U. Turunan dari X adalah 1. Kemudian ini adalah 2x min x pangkat 3 berpangkat sepertiga. Oke, sepertiga turun dulu. 2x min x pangkat 3-nya tetap angkatnya jadi min 2/3. 2/3 benar ya di sini. Turunan dari 2x min x pangkat 3 adalah 2 min 3x kuadrat. Oke. 3x kuadrat betul. 2. Entar, ini 2 dari mana ya? Ini 2 dari mana ya? Oh, itu tadi pas pangkatnya dan jadi 3. Nah, itu salah di sininya, Bu. Jadi Oke, ketemu deh. Oke, ketemu nih salahnya. Berarti atasnya 2 min Jadi 3x kuadrat. ini salah. Harusnya 2 min 3x kuadrat ya. Ya. Nah, ya udah, ini kita ganti. Sam, dicatat yang ini. Kita gantikan lagi ke gitu deh. Udah? Belum? Udah, Bu. Oke. Ini masalah. Yang ini ya, atasnya ini ya. Atasnya ini. Atasnya. Jadi nggak kelihatan.
Apa tadi? Nah, X dikali X dikali 2 min 3X pangkat 2. Dua min 3X pangkat 2 min 3X pangkat 2. 2. Oke. Terus udah. Ya. Nggak mau berubah, harus bikin baru deh. Oke deh, nggak bisa diedit. Tadi adalah 2X min X pangkat 2 berpangkat 1/3. Oke. Kemudian ditambah apa tadi San? Ditambah X dikali X dikali 2 min 3X kuadrat. Udah ya? Ya. Dibagi itu 3 2X min 2X min 3X kuadrat berpangkat 2 dulu ya. Pangkat 2 dulu. Kemudian berpangkat 1/3. Udah benar? Nah, Ya, X barusan benar. dikali. Oh. Tapi kok fungsinya belum sama. Ini fx-nya yang hijau. Ini dx-nya. Bentuknya beda ya. Mesti ada yang nggak begitu lagi. Gimana ya kira-kira? Ini udah salah ya berarti di bawah. Yang ini udah salah. Oh, berarti salah. Oh iya, benar salahnya cuma di sini doang ya? Iya. Iya. X dikali. Ya sudahlah. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Ini ada yang bagian nggak teliti gimana? Tapi harusnya sama ya teman-teman ya hasilnya ya. Walaupun bentuk penulisannya berbeda, tapi sebenarnya hasil nanti di grafiknya di GeoGebranya harusnya sama ya. Bisa jadi yang di sini nih nggak teliti bagian mananya saat dikomposisi. Jadi kalau ini tadi kan kita masukkan nih dia supaya bisa masuk ke dalam. Supaya dia masuk ke dalam, maka dia harus disamakan pangkatnya dengan ini. Kalau ini sepertiga, berarti ini harus 3 nih. Supaya nanti kalau ini jadi 3/3 jadi 1 ya, keluar kan? Ya. Nah, ini dikali masuk dulu ke dalam supaya kita hanya rumus komposisi yang akan kita pakai gitu ya. Ini hasilnya harusnya sama. Jadi bentuk tampilannya di sini, bentuk fungsinya penulisannya itu berbeda, tapi harusnya kalau kita ketelitiannya sama nih dari dua cara tadi, dua proses tadi, pasti nanti muncul di GeoGebranya itu mereka akan berimpit, akan sama gitu ya. Grafiknya itu di tempat saya yang sama tadi, yang kita punya tadi tempatnya di beda kok, beda berarti ada yang gitu ya teman-teman ya. Oke. Apakah ada yang sudah dapat soal dari soal tugas nih? Ada yang mau ditanyakan? Ya, yang sudah buka 2F lim apa soalnya? Lim H mendekati 0. 1/X tambah H pangkat 3. Kurang 1/X pangkat 2. Habis itu per semuanya per H. Oh, ini harusnya pangkat 3 berarti. Iya kan? Sambilnya ini. Ini harusnya pangkat 3, Audrey.
Kalau pangkat 2 nggak ketemu ya nggak? Iya nggak? Bingung ya? Iya sih, Bu, tadi saya juga tahu caranya. Oh, oke lah. Oke, teman-teman, ini X pangkat 3 ya yang belakang ya. Coba kita lanjutkan sama dengan tapi coba nanti kalau yang X pangkat 2 ya, apakah ketemu juga? H mendekati 0. Ini kita jabarkan dulu. Ini atau kita samakan penyebutnya dulu aja. Per H, kemudian ini kita samakan penyebutnya. Jadi X, kita pakai soal aslinya dulu ya. Ini X pangkat 2 ya, Audrey ya. X pangkat 2. Nah, berarti X pangkat 2 dikali X plus H pangkat 3. Pembilangnya apa? Berarti di sini X pangkat 2 dong, kali senang ya. Ini yang di sini X plus H berpangkat 3. Nah, sama dengan lim H mendekati 0 per H yang ini dijabarkan di X kuadrat min X pangkat 3 ya. Kemudian di min ya 3 X pangkat 2 H min 3 X H kuadrat gitu kan, min H pangkat 3. Ini udah saya kali min semuanya ya. Per yang bawah X pangkat 3 X pangkat 2 ya. Dikali X plus H pangkat 3. Oke. Kemudian sama dengan lim H mendekati 0 per H. Nah, ini X pangkat 3, X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3 nggak bisa dihitung ya. X pangkat 3 min yang ini apalagi yang bisa dilakukan? Kita bisa apa-apain. Berarti kita memfaktorkan H dari sini ya, supaya bisa dicoret sama H ini. Ini berarti berarti saya mengambil H1 di pembilang ya. Nah, ini kan nggak punya H, berarti dia adalah X kuadrat per H. Min X pangkat 3 juga nggak punya H, berarti per H. Min 3X kuadrat, hanya hilang. Kemudian yang ini, min, hanya udah keluar 1, 3XH. Min H pangkat 2. Per X kuadrat kali X plus H pangkat 3. Kemudian H ini dicoret. Habis itu kalau H sudah dicoret, langkah berikutnya H substitusi ya. Nah, perhatikan nih, Audrey. X kuadrat dibagi 0, apakah terdefinisi? 0 ya, Bu? Ini enggak ada dong. X kuadrat dibagi 0. Itu tidak ada. Tidak terdefinisi. Ini muncul lagi X pangkat 3, X pangkat 3 per 0. Ini juga tidak terdefinisi. Nah, kalau di sini terdefinisi nih. Makanya tadi saya bilang, oh ini harusnya X pangkat 3 nih. Saya ngetiknya kurang. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan yang pangkat 3 ya. Kita pindah ke sini. 2F lim H mendekati 0 tadi 1 per X plus H pangkat 3 dikurangi 1 per X pangkat 3 dibagi H. Nah, kita lanjutin ya. Sama dengan lim H mendekati 0, tadi kita samakan penyebutnya ya. Kita dapatnya adalah X pangkat 3 dikali X plus H berpangkat 3. Pembilangnya berarti di sini X pangkat 3 min. Nah, yang ini X plus H pangkat 3. Nah, nanti X pangkat 3-nya dicoret gitu ya. Oke. Lim H mendekati 0 per H kali X pangkat 3 min. Yang ini dijabarkan pakai didahulukan ya, pangkat 3 ya. Tadi jadinya X pangkat 3 min 3X kuadrat H min 3X H pangkat 2 min H pangkat 3. Oke, dibagi. Yang ini X pangkat 3 dikali X plus H pangkat 3. Itu turun. Nah,
ini dicoret, baru kita bisa memfaktorkan H dari sini, gitu ya. H mendekati 0, 1/H kali H, kita turun, ini menjadi min 3x pangkat 2. Kemudian min 3x ya, masih punya 1 kan? Kemudian min H kuadrat ya, per x pangkat 3 x min H plus H pangkat. Oke, itu kurang. H dicoret. Nah, habis itu baru substitusi ya. Berarti substitusi hanya 0. Ini min 3x kuadrat tetap. Min 0 jadinya karena ini punya H. Ini H pangkat 2 lagi. Nah, yang bawah x pangkat 3, x plus 0 berpangkat 3. Nah, ya udah dapat. Min 3x per x kuadrat. X pangkat 3 dikali x pangkat 3 ya. Coret ya. Ini 1 ya. Ini adalah min 3 per x pangkat 4 ya. Ini. Oke. Audrey, jelas? Jelas, makasih. Bu. Oke. Silakan, apakah ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya boleh nanya yang di modul juga, tapi yang 2O. Boleh. 2O. Ya. Oke, ya udah kamu deg-degan aja soalnya ke sini ya. 2O. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3, Mana 2O. Fx-nya adalah 2x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat ditambah 6x tambah 5. Maka tentukan limit H sama dengan 0, 3x, ya, 3x. F, ini ada F-nya ya, ketinggalan F-nya. Oh ya, Bu, ada F-nya, 3x tambah 2 dikurang 12H, dikurang F 3x tambah 2 per 3H. 3H. Ya, Bu. Oke, nah teman-teman kalau kalian dapat soal kayak gini, kalian harus pastikan dulu apakah dia definisi turunan atau bukan, gitu ya. Nah, supaya kalian kembali mengingat definisi turunan deh, saya kembali lagi ke modul yang tadi. Kembali lagi ke modul. Jadi kalian selalu membawa kalau ada bentuk limit turunan yang memakai limit, pastikan kalian selalu membawa bentuknya ke definisi mula-mulanya ya. Nah, perhatikan teman-teman. Turunan itu sebenarnya apa sih? Dia adalah laju sesaat perubahan fungsi. Nah, laju sesaat sendiri sebenarnya apa? Dia adalah nilai limit dari laju rata-rata. Nah, laju rata-rata sendiri apa? Ini dia laju rata-rata. Laju rata-rata itu adalah fx2 min x1. Ini catatan mula-mula kita. Jadi selalu kita membawa dia ke sini. Nah, kalau diberi limit di mana deltanya berarti x2 min x1 mendekati 0 ya, itu menjadi turunan. Nah, berarti kita harus tahu nih x2-nya berapa, x1-nya berapa supaya kita tahu x2 min x1-nya berapa. Oke? Jelas ya? Maksud saya ya. Jadi selalu kalian bawa ke rumus ini dasarnya. Nah, sekarang kita kembali ke soal kita tadi. Nih. Berarti kalau ini adalah definisi turunan, ini apakah definisi turunan? Kita belum tahu. Kita cek dulu. Nah, berarti dari sini kira-kira x2-nya yang mana, Samuel? X2-nya yang mana? Yang 3x tambah 2 itu ya? 3x tambah 2 min 12h. X1-nya yang mana? X1.
Lihat lagi ke sini. Sudah? Tahu S1, S2 letaknya? Oh iya, nah. Oke, kita kembali lagi ke sini. X1-nya mana? Yang 3X tambah 2 berarti. 3X tambah 2. Nah, delta X-nya atau H-nya itu adalah X2 min X1. Oke? Oke, berarti sama dengan apa? 3X plus 2 min 12H dikurangi 3X plus 2. Jadinya apa? Jadinya min 12H. Min 12H ini harus sama di sini karena bagian bawah ini adalah harus menjadi delta X atau H-nya. Oke, supaya dia menjadi definisi turunan. Nah, sekarang kalian tahu nih, ini definisi turunan bukan jadinya. Bukan, karena tidak sama. Bukan, karena nggak sinkron, nggak sama. Harusnya min 12H. Kok di sini cuma 3H? Nggak nyambung dong, gitu kan. Artinya apa ya? Udah persis, kita harus menghitung limitnya. Oke? Nah, caranya gimana, Bu? Nah, sekarang kita mulai jabar. Berarti kita harus temukan ini dulu ya. Oke, kita tulis di sebelah sini. Tulis lagi, Sam, biar nggak usah bolak-balik. Apa tadi fungsinya? Fungsinya 2X pangkat 3 dikurang 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 5. Sin H mendekati 0, F 2X, F, bukan 3X, 3X X tambah 2 dikurang 12H dikurangi 12H, dikurang F F 3X tambah 2 per 3H. Oke, nah kita cari dulu F 3X plus 2 min 12H. Nah, substitusikan ke fungsinya nih. Berarti dia menjadi 2 kali 3X plus 2 min 12H pangkat 3 min 2 kali 3X plus 2 min 12H pangkat 2 tambah 6 kali 3X plus 2 min 12H plus 5. Nah, Bu, ini binom Newton, tapi kenapa dia pangkatnya, kenapa sukunya ada 3, Bu? Ya udah, kalau ada 3 kita ikat ada 2 yang dijadikan 1 supaya dia menjadi binom 2 suku, gitu ya. Nah, ini kita ikat begitu. Habis itu kita jabarkan binomnya. Nah, jabarkan sekarang. Ini berarti karena pangkat 3 berarti yang gini ya. 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 ya. Nah, yang ini. Oke, berarti jadinya adalah 2 dikali. Karena kalau ini 1 nggak usah dituliskan ini. 3X plus 2 berpangkat 3 ya. Kemudian ditambah 3 dikali 3X plus 2 berpangkat 2 dikali min 12H berpangkat 1. Minnya ikut ya. Tambah suku yang berikutnya 3. 3X plus 2 berpangkat 1, kemudian min 12H-nya berpangkat 2. Oke, suku yang terakhir berarti min 12H berpangkat 3. Tutup kurung. Ini baru yang ini. Min, yang ini belum. Min. Di sini tutup ya. Bawahnya aja ya. Min, sekarang yang ini. 2 dikali. Ini berpangkat 2 nih. 3X ditambah 2 berpangkat 2. Kemudian min 24 kali. 24 kali ya. Kali 3X plus 2. Kemudian plus 144H ya. Kuadrat. Benar kan? Ditambah, yang ini dikali aja nih. 18X ditambah 12 dikurangi 72 ya. 72H tambah 5. Ini dia garis. Sama dengan ini dijabarkan dulu nih binom lagi ya. Kita jabarkan dulu binomnya. 2 dikali
Ini berarti jadinya adalah 9 3 kali 3 pangkat 3 9 apa 27? 27 ya. Ini 3 pangkat 3 ya, ingat ya. 27 X pangkat 3. Kemudian itu yang kedua adalah 3 kali 9X kuadrat ya, karena ini pangkat 2, kemudian ini pangkat 1. Plus 3 dikali ini 3X. Kemudian 2-nya pangkat 2 ya, 4. Itu yang terakhir berarti 2 pangkat 3. Nah, ini habis ini baru yang ini dulu, yang ini belum nih. Nah, berarti sekarang kita jabarin yang ini. Min 12 hanya kita kali sama 3 ya, jadi min 36 ya. Dikali yang ini kita jabarin ini. 9 X kuadrat plus 12X plus 4. Ini pangkat 2, jadi positif ya. Plus 12 kuadrat 144 ya. 144 dikali 3 berapa? 144 dikali 3. Sesi berapa sesi? 144 kali 3. 432. Berapa? 432. Iya, 432. Kuadrat kali 3X plus 2 ya. Nah, kali. Ditambah dikurang. Min 12 pangkat 3 ya. Berapa? Ini 1728, Bu. pangkat 3. Nah, ini baru yang jabaran yang garis di atas, garis yang di bawah nih. Min 2 dikali, kita jabarkan dulu. 9X kuadrat ditambah 12X ditambah 4 dikurang, ini kali ke dalam ya. 24 kali 3 berapa? 72 ya? Iya. Min 24 kali 2 berapa? 48. Ya, 144. Ini kali 2 ya, semuanya kan? Kemudian ditambah 18X ditambah 17 dikurangi 72. Nah, benar ya? Nah, kemudian ini kita kali ke dalam 2 ini. Jadinya sama dengan, dan seterusnya ya teman-teman ya, ini nanti baru dapat yang ini. Habis itu dicari yang ini nih. F 3X plus 2 itu berarti masukkan ke Fx ya. 2 kali 3X plus 2 berpangkat 3 min 2 kali 3X plus 2 berpangkat 2 plus 6 kali 2X plus 2 tambah 5. Nah, ini dijabarkan dulu nih. Nanti masukkan ke sana dibagi 3H, jangan lupa ya, 3H nih. Nah, nanti ketemu hasilnya. Karena dia bukan definisi turunan ya, jadi harus melanjutkan menjabarkan bentuk ini. Gitu? Sami? Oke, Bu. Tapi ini akan keluar di ulangan nggak ya, Bu? Ini kan panjang banget. Ya, kalau ini ada di latihan kan kemungkinan ada, cuman nanti karena ini kan latihan nih, waktunya sebenarnya kan kalian untuk drilling bagian ini loh, penjabaran ekspansi di binom Newtonnya loh, biar kalian terbiasa menjabarkan ini. Tapi nanti saat ulangan kan kalian 90 menit ya. Jadi pasti akan saya hitung waktunya supaya cukup. Jadi akan saya sesuaikan walaupun ada ekspansi ini, ekspansi binomnya pasti ada. Tapi nanti sedikit banyaknya pasti akan saya sesuaikan dengan waktu. Gitu ya. Oke. Jadi ini karena latihan supaya kalian terbiasa nih ekspansinya, nggak ada yang ketinggalan nih. Nah, kalau latihan kalian saya kasih yang sederhana aja, saat ulangan mabok. Ya nggak?
Iya Bu, mabuk sekali. Ya, mabuk sekali ya, cuma mabuk doang ya. Oke, silakan. Apakah ada lagi pertanyaan? Tapi yang jelas tadi kalian harus paham ya. Ini itu sebenarnya apakah definisi turunan. Nah, kalian cek dulu ya, selalu cek mana X1, mana X2. Supaya kalian tahu apakah dia definisi atau bukan. Nah, kalau misalnya nanti ditanya, supaya dia menjadi definisi, maka apa yang harus dirubah? Nah, kalian tahu, bisa menjelaskan. Oke? Silakan, apakah... Oke, nah, teman-teman perhatikan. Nomor 2. Fungsi X-nya saya gedein deh. X-nya itu adalah 2T kuadrat min 4T plus 5. Nah, variabel bebasnya T. Variabel terikatnya adalah X. Sedangkan fungsi yang kedua itu variabel tetapnya adalah Y. Variabel terikatnya Y. Sedangkan variabel bebasnya adalah T juga nih. T kuadrat plus 5. Lah yang ditanya kok dy per dx, ya gimana caranya nih? Padahal dy per dx itu kan y aksen ya, teman-teman. Nah, kalau nggak nyambung, ini yang ditanya T2 lagi. Nah, teman-teman perhatikan. Kalau variabel terikatnya X, variabel bebasnya T, kita menurunkan fungsi ini, lambangnya adalah dx per dt. Oke, paham? Dx turunan dari fungsi X dengan variabel bebas T. Ini bacanya dx per dt. Berarti ya udah turunkan variabel bebasnya T kan? Jadi 4T min 4. Selesai. Nah, kemudian kita menurunkan fungsi Y dengan variabel bebas T. Berarti dy per dt. Paham? Jelas ya? Oke. Ya udah turunkan aja nih, jadinya 1/2 T kuadrat plus 5, pangkatnya berapa, Tom? Min setengah. Min setengah. Terus, apalagi yang ketinggalan? Dikali sama 2T. 2T, betul sekali. Nah, ini banyak coret nih. Jadinya apa? T per ya. Akar dari T kuadrat plus 5. Selesai. Nah, supaya dapat dy per dx, gimana caranya? Ya, kita akal-akalan sendiri nih. Oh ya udah dy per dt kalau dibagi sama dx per dt kan coret dt-nya ya nggak, jadinya dy per dx. Oh jadi ya udah t per akar t kuadrat plus 5 dibagi sama 4t min 4. Nah sekarang bisa kita masukkan t-nya 2 ke sana. Oke, sudah bisa? Bisa nggak masuk? Oke. Oke Bu, jelas Bu. Oke. Kalau kamu ambil term yang kedua, Iya Bu. bukannya soalnya bisa dibuka lagi kalau nggak bisa ya? Oh iya. Iya bisa kan, Saya lupa cek nih Bu. harusnya bisa karena saya apakah bisa melihat hasil ini bisa submission kalau saya lupa ya saya buka submission ini. Oke deh, jelas ya Tom ya dan teman-teman ya. Iya Bu, jelas Bu. Oke. Ya, apakah ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi kalau misalnya yang B tentukan hasil f aksen 2x tambah 5. Itu berarti dimasukin aja ya Bu ke persamaannya gitu. Ini bentar. Saya belum bikin itu. Ini itu kamu cari dulu. Ini siapa yang ini urutannya adalah kalian cari f aksen x dulu. Dari fungsi fx diturunkan dulu. Habis itu baru cari f aksen. Nah, x-nya baru kalian ganti dengan. Oke. Oh, jadi prosesnya kayak yang nomor 2n ya. Nomor 2n itu kan 2n. Itu kan lim f
5 min berapa ya Sen ya? 6H apa ya? Saya lupa. Min F 5 dibagi 8H kayaknya. H mendekati 0. Nah, ini kan apakah dia definisi turunan? Enggak, karena ini beda ya, ya kan? Maka supaya dia definisi turunan, dia menjadi lim H mendekati 0, F 5 min 6H min F 5 per min 6H. Nah, kemudian ini berarti dia F aksen 5, ya nggak? Ya. Betul nggak? Min 6H dapat dari mana? Loh, tadi itu X2-nya kan ini X2, ini X1 kan? Oh iya. Nah, 5 kurang 5 jadi min iya 6. kan? Nah, proses mencari F aksen 5 gimana caranya? Ini prosesnya adalah F aksen X dulu, ya nggak? Setelah F aksen X, baru F aksen 5, ya kan? Iya, Urutannya. benar. Nah, berarti ini urutannya harus seperti ini, samain ya. F aksen X dulu, habis itu baru F aksen 2X plus 5. Oke? Oke. Tapi setelah Oh. dimasukkan harus Nah, melanjutin gitu nggak, Bu? Misalnya kayak 8, nggak usah kan bentuknya fungsi juga kan? Ya, Bu, fungsinya. Yang A ini juga hasilnya fungsi juga kan? Iya, Bu. Nah, kemudian yang C. Untuk bentuk seharusnya dari yang A supaya dia menjadi berupa definisi turunan, gimana caranya? Nah, berarti akal-akalan kita adalah ini. Supaya jawaban A akan sama dengan jawaban B, maka kan kita harus mengusulkan ini harus dikali Z kan? Jawaban A harus dikali apa ya? Supaya nanti hasilnya menjadi sama dengan B. Jadi tujuan kita adalah yang jawaban B. Karena jawaban B itu adalah F aksen yang 2X plus 5-nya gitu ya. Kita kan yang ditanya adalah ini seharusnya harus diubah menjadi apa kan? Nah, kita akan menemukan Z ini nanti. Gitu, Sam? Untuk yang C ya. Jelas? Oke, Bu. Baik. Jelas. Oke. Terima kasih, Bu. Oke.